Oke, baik, saya lanjut. Materi kuliah kita ini terdiri dari 13 materi ya, 13 materi. Jadi 3 materi berikutnya itu bukan materi. Yang pertama itu kontrak kuliah, yang kedua adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Jadi total pertemuan 16, tapi 13 materi ditambah dengan 3 pertemuan. Kemudian pembahasan materi itu disampaikan secara langsung, secara online. Jadi kita ini tidak ada pertemuan offline ya, karena memang di SIAKAD itu tertulis online. Jadi selama 16 pertemuan ini kita hanya online ya, pertemuan secara online melalui Zoom. Jadi tidak ada ruang pertemuan lainnya kecuali Zoom. Kemudian materi kuliah terutama bersumber dari dari saya khususnya yang pertama, dan materi kuliah juga bersumber dari mahasiswa. Dalam hal ini adalah makalah ya, dalam bentuk makalah dan tugas individu. Intinya bahwa materi kuliah ini tidak dominan dari dosennya, tapi juga secara berimbang dari mahasiswa. Karena memang model pembelajaran di perguruan tinggi itu diharapkan mahasiswa belajar secara mandiri. Dosen hanya memberikan ruang, memfasilitasi, tapi bukan berarti dosen tidak mengajar. Tetap mengajar ya, tetap ada materi dari saya, tapi secara berimbang juga mahasiswa belajar mandiri, mengkonstruksi pengetahuan melalui makalah dan ringkasan materi ya. Saya kira itu saja terkait dengan penjelasan materi. Nanti bisa bertanya setelah saya menjelaskan nanti di akhir. Saya lanjut di proses kuliah. Proses kuliah ini ada beberapa aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama itu Edlink, yang kedua Zoom, dan yang ketiga adalah grup WhatsApp. Jadi 3 media ini kita gunakan secara bersamaan ya. Edlink itu khususnya untuk mengupload nanti tugas-tugas, tugas individu dan tugas makalah. Kalau Zoom itu khusus presentasi makalah mahasiswa dan presentasi materi dari saya sendiri selaku dosen, dan grup WhatsApp itu kita gunakan untuk ruang diskusi. Ya saya ulangi ya, bahwa Edlink itu gunanya untuk mengupload tugas-tugas atau mencari informasi tentang atau bisa juga digunakan untuk mengecek nilai tugas-tugasnya, tugas-tugas mahasiswa. Kemudian Zoom kita gunakan presentasi, hanya untuk presentasi karena waktunya terbatas, dan grup WhatsApp digunakan untuk ruang diskusi. Jadi nanti selama proses perkuliahan berjalan, diskusi di grup WhatsApp itu berbentuk voice note, bukan chat ya. Kita nanti di WhatsApp itu voice note. Oke, lanjut. Saya kira tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan dengan proses kuliah, karena sama saja proses kuliah yang adik-adik mahasiswa telah lalui di semester yang lalu pada umumnya ya. Nanti juga saya share PowerPoint ini, kalau ada yang kurang boleh ditanyakan langsung ya. Silahkan dibaca langsung berulang-ulang supaya paham mengenai proses kuliah. Baik, saya lanjut di ini penilaian. Tolong diperhatikan penilaian supaya nanti di akhir perkuliahan tidak ada yang menyesal mengapa nilainya hanya ada yang mendapatkan nilai buruk. Tolong diperhatikan komposisi nilai ini, ada kehadiran 25%,
Ada tugas individu 10%, ada tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, dan UAS 30%. Jadi tolong dipahami, adik-adik, tolong paham bahwa nilai kuliah yang Anda dapatkan di akhir perkuliahan itu bukan nilai tunggal, tapi nilai akumulasi dari 5 komponen ini. Ya, nilai akumulasi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang baik, maka wajib semua mahasiswa melalui 5 proses ini. Kehadiran, tugas individu lengkap, tugas kelompok juga berjalan, mahasiswa juga melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, kalau Anda nantinya mendapatkan nilai yang buruk, itu kemungkinan ada salah satu dari 5 proses ini yang tidak dilalui dengan sempurna. Nah, itu harus dipahami seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya nanti tidak ada lagi mahasiswa yang komplain, tidak ada mahasiswa yang protes di akhir perkuliahan ya. Karena saya sampaikan di awal, saya cukup tegas ya bahwa di mata kuliah psikologi komunikasi ini tidak ada perbaikan nilai di akhir perkuliahan. Saya ulangi lagi bahwa saya tegaskan tidak ada perbaikan nilai di akhir perkuliahan. Itu penegasan saya. Adik-adik mahasiswa boleh tanya ke senior-seniornya yang lalu bahwa memang tidak ada perbaikan nilai di akhir kuliah. Setelah ujian akhir semester itu tidak ada perbaikan nilai. Perbaikan nilai itu berjalan selama proses perkuliahan. Nah, tolong dipahami seperti itu ya. Jadi misalnya hari ini Anda misalnya tidak lupa mengirim tugas individu, boleh perbaikan nilai, boleh mengirim di esok harinya untuk mendapatkan nilai, karena perbaikan nilai itu intinya berjalan selama proses kuliah, jadi tidak ada perbaikan nilai di akhir perkuliahan. Saya kira itu saja yang perlu saya tegaskan di kontrak kuliah ini. Mohon mahasiswa jadi tolong diulang-ulangi, dibaca materi kontrak kuliah ini supaya bisa dipahami nantinya. Dan saya buka sesi tanya jawab sebelum saya tutup Zoom ya. Silahkan adik-adik mahasiswa bertanya mengenai kontrak dan kita supaya jelas